pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kalau kami boleh menikmati satu hari lagi bersama dengan Engkau. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Kami sudah melihat betapa baiknya Tuhan yang memberikan hari yang baru, kesempatan yang baru bagi kami hari ini. Biarlah pagi hari ini hati kami terbuka bagi Engkau Tuhan, untuk kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami seperti di surga. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Sama-sama katakan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Hanya dengan segenap hati kita telah terima kasih Tuhan, sungguh baik. Yes Lord. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Yesus. Kami bawa syukur di hadapan. Mari pagi hari ini kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Dia layak. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kau sungguh baik bagi kami. Kami ada hari ini semua karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menunjukkan bahwa Engkau baik bagi kami. Terima kasih karena Engkau begitu panjang sabar akan kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi, menyayangi kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari ini, kami mau tetap berkata Engkau baik bagi kami. Tidak ada yang lebih dari Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kau ajaib, Kau mulia, Kau layak. Terima segala syukur kami, terima segala pujian kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di akhir pekan ini Tuhan, kami bersyukur. It's all about You Lord. It's all about You Lord. Dan pagi hari ini kami mau buka hati kami bagi Engkau. Mari berbicara bagi kami, menguatkan kami Tuhan. Dengan firman-Mu, kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah, namun firman-Mu terus mengubahkan hati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Puji Tuhan, haleluya. Wow. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Selamat pagi. Happy weekend buat kita semua. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita dari Imamat pasal yang ke-11. Ada satu perikop di sana ketika Tuhan berbicara kepada umat Israel tentang
binatang yang halal dan binatang yang haram. Nah, hari ini saya tidak akan bahas tentang makanan, saudara ya. Tapi saya akan membahas tentang sesuatu yang singkat pagi hari ini. Namun ini harusnya menjadi kualitas kita sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ada berapa banyak dari saudara yang mengalami Tuhan baik dalam hidupmu? Tuhan Yesus itu luar biasa. Roh Kudus itu ajaib bagi setiap kita, saudara. Nah, Imamat pasal yang ke-11 ayat 45 bilang begini. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Perhatikan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Perhatikan, saudara. Tuhan berbicara kepada umatnya. Aku adalah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Aku yang membebaskan kamu dari perbudakan yang kamu sendiri tidak akan mampu untuk keluar dari sana dengan kekuatanmu sendiri. Kalau aku tidak menyelamatkan kamu, kalau aku tidak mengutus Musa, kamu tidak akan pernah keluar dari sana. Kalau aku tidak bertindak dalam hidupmu, kamu tidak akan mengalami yang namanya kelegaan dan kelepasan. Untuk apa Tuhan menebus? Untuk apa Tuhan melepaskan umatnya dari perbudakan? Untuk apa Tuhan mengintervensi, berkarya dalam kehidupan umatnya? Untuk apa? Supaya umatnya dapat beribadah kepada Allah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan umatnya bisa mengenal bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah Tuhan yang menuntun mereka. Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Makanya dikatakan di situ, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Maksudnya supaya umat itu bisa betul-betul melihat bahwa Allah itu sungguh besar, sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Nah, kalau dalam konteks kehidupan kita hari ini, pertanyaannya mungkin begini, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kenapa Tuhan mau menebus kita dari dosa? Kenapa Tuhan mau mati bagi kita? Kenapa Allah merencanakan satu karya penebusan melalui Yesus Kristus di kayu salib? Kenapa Yesus mau memikul salib, dipermalukan, diludah, direndahkan sedemikian? Kenapa Yesus mau melakukannya? Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu besar dan memang dia layak untuk menerima segala pengabdian kita. Saudara, Tuhan itu menyatakan pertolongannya dalam hidup kita supaya kita menyadari bahwa memang dia dahsyat dan besar dalam hidup kita. Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan itu selalu mengintervensi hidup kita, saudara. Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia berdaulat penuh, dia berkuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang luput dari Tuhan. Tuhan itu selalu punya cara untuk menyatakan kepada kita bahwa rencananya itu yang terbaik bagi kita. Nah, saudara, di dalam perjalanan bangsa Israel, ketika Musa menulis semuanya ini, kalau ditanya apa yang paling menonjol dari perjalanan mereka, itu cuma satu. Bukan mereka, tapi Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Saudara bayangkan, ada bangsa yang tidak pernah berperang, cuma ini biasa membuat batu bata, lalu kemudian harus berjalan melewati beberapa kerajaan lain, dan mereka harus berperang, dan Tuhan membuat mereka menang. Saudara bayangkan, orang yang tidak pernah berpikir tentang besok mau makan apa, ya, karena mereka menjadi budak dan mereka makan dari upah mereka di Mesir. Tiba-tiba mereka harus keluar dari pekerjaan mereka di Mesir dan berjalan di padang gurun dan belajar menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Itu gak mudah, saudara, itu gak mudah, ya. Tapi Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Hari ini kita bisa diselamatkan dari dosa, berjalan di dalam kehidupan yang baru. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, tentu gak bisa. Kita ini walaupun udah kenal Tuhan, udah diselamatkan di dalam anugerah Allah melalui iman dalam Yesus Kristus Tuhan,
Tapi masih banyak kan tabiat dosa dalam hidup kita. Kita masih sering kecewa, kita masih sering khawatir, kita lebih mudah dikuasai oleh kekhawatiran daripada iman kepada Tuhan. Kita harus jujur mengakui itu. Kita lebih mudah khawatir daripada percaya. Setiap kali mendengar sesuatu yang gak enak, gimana ini ya. Kita lupa bahwa Tuhan sudah melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita khawatirkan. Nah, namun setelah Tuhan bilang kepada mereka, akulah Tuhan yang sudah membawa kamu keluar dari Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, supaya engkau dapat melihat bahwa aku lebih besar dari Mesir, aku lebih dahsyat dari Mesir, aku lebih hebat dari Mesir. Lalu Tuhan bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kudus di sini coba kita lihat sebagai satu kualitas kehidupan yang Tuhan mau ada pada setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kudus ini berbicara tentang kualitas. Dalam bahasa sederhana Tuhan ingin kasih tahu begini. Aku Allahmu ini adalah Allah yang terhormat, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Jaga hidupmu supaya melalui kehidupanmu engkau mencerminkan kebesaranku. Bahasa sederhananya seperti itu. Tuhan mau supaya melalui kehidupan kita menceritakan, orang dapat melihat kebesaran Tuhan. Makanya dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kualitas Allah yang besar itu harus nampak dari hidup kita, bukan melalui yang lain, tapi melalui kekudusan kita, melalui kehidupan kita yang terpisah dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara, di dunia modern ini sangat jarang sekali kita mendengar ada pemberitaan firman bagaimana kita harus memiliki hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu adalah kualitas yang Tuhan mau ada di dalam setiap anak-anaknya. Tapi pagi hari ini, biarlah ini menjadi perenungan yang baik bagi kita. Mari kita lihat hidup kita hari ini. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita sudah mengenal Dia, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka harusnya kualitas kehidupan kita itu menyatakan betapa besar Allah yang sudah melepaskan kita, yang sudah menyelamatkan kita dari kehidupan kita yang lama. Karena Tuhan menyelamatkan kita supaya Dia menjadi Allah kita, supaya Dia menjadi satu-satunya panutan dalam hidup kita. Dan melalui kehidupan kita, orang yang ada di sekeliling kita, dunia dapat melihat, ini loh umat daripada Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Seperti ini cara hidupnya. Saudara, biarlah perenungan kita pagi hari ini menjadi berkat dan menguatkan setiap kita. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan di akhir pekan ini. Ya, besok hari Minggu jangan lupa kita ke gereja, di gereja kita masing-masing ya. Mari kita membawa ucapan syukur kita, pujian kita kepada Allah ya. Bagi saudara yang bergereja di HCC tempat saya melayani, jangan lupa jam 12 siang kita ada doa puasa secara online melalui Zoom ya. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur untuk akhir pekan yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu dan menikmati Engkau. Hamba berdoa Tuhan, biarlah di akhir pekan ini kami boleh menikmati waktu-waktu bersama orang-orang yang kami kasihi. Kami boleh mengisi waktu-waktu ini dengan hal-hal yang baik dan mempermuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan segala hal yang kami punya, dengan segala hal yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah habis bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, tidak peduli seberapa beratnya beban yang kami pikul hari ini, kami tidak sendirian. Ada Yesus bersama dengan kami, Allah Roh Kudus yang selalu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami mengakhiri pada doa pagi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.